Baik, kita sudah bersama dengan Tere. Tere ini salah satu girl squad ya, sahabatnya Nia ya. Dan kita juga tahu update dari persidangan. Itu juga karena Tere aktif selalu bikin live Instagram ya di sosmednya. Dan ada Mas Hendra. Mas Hendra ini konselor di Balai Rehabilitasi ya. Iya. Tempat Nia dan Mas Ardi di Betul rehab. sekali. Oke. Ya. Baik, nanti kita akan tanya-tanya juga seputar kondisinya Nia dan Nia terutama sih ya gitu ya. Kita baca artikel dulu yang pertama. Ini pada saat kemarin ya. Kita lihat ekspresinya Nia Ramadhani saat mendengar vonis 1 tahun penjara gitu atas kasus penyalahgunaan narkoba. Padahal sebelumnya kan ini sudah menjalani 6 bulan ya masa rehabilitasinya. Dan 6 bulan. Nia itu menjalani rehabilitasi yang 6 bulan itu, Mas Hendra mungkin bisa jawab ya. Itu karena asesmen dari BN atau inisiatif sendiri atau gimana sih? Kok kita jadi bingung nih sebagai, kita bingung kok jadi kayak menjalani 2 kali gitu, 2 hal rehabilitasi. Ya penjara juga iya gitu Ya, jadinya. jadi Mbak Nia dan Mas Ardi dan pasien itu menjalani rehabilitasi. Yang pertama itu ada surat rujukan dari Polres Jakarta Pusat. Oh, Ya. oke. Nah tentunya ini ada dasarnya. Nah dasarnya adalah adanya asesmen dari BNN. Oh, dari asesmen Iya, BNN asesmen ya. BNN, memang ya? betul. Oh gitu. Jadi begitu ya, memang rehabilitasi karena ada asesmen dan rujukan dari Polres Jakarta Timur. Betul. 6 bulan, memang 6 bulan. Enggak, kita itu menjalankan awalnya ada rujukan. Nah, setelah dilakukan rujukan itu baru kita asesmen lagi, Mbak. Oh, Asesmen gitu. lanjutan. Nah, akhirnya berjalannya itu 6 bulan. Iya, asesmennya itu hasilnya 6 bulan. Asesmennya itu Iya. hasilnya 6 bulan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat setelah mendengar putusan kan kaget juga ya. Kamu juga kita dengar suaranya. Ya ampun, masa sih gitu kan? Sampai kayak gitu. Kenapa kamu apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Shock Kenapa banget shock lah, banget? Mbak. Karena Maksudnya ngebayanginnya apa? Karena kan awal tuh kita dengarnya kan pas awal masuk, terus kita dengar asesmen dari BNN-nya 3 bulan. Oh, asesmen dari Gitu. BNN Terus 3 kan bulan. kayak ternyata di tempat rehab di asesmen lagi. Terus kemarin dengar pas sidang tuntutan dari jaksa itu keluarnya 12 bulan rehab. Itu Rehabilitasi. pun itu kita juga udah sedih kan, aduh 12 bulan gitu kan. Terus berharap oh ya udah kalau 12 bulan bisa lebih rendah hasil hakimnya. Kalau enggak bisa dikurangin dengan apa yang mereka sudah lewatin 6 bulan kemarin gitu. Terus turns out hasilnya malah makin bikin shock gitu. Iya, karena kan. penjara 12 Iya. tahun, 1 tahun 12 tahun bulan penjara. Iya, gitu jadi ya. itu yang bener-bener hah kok sampai penjara gitu. Itu yang shock banget gitu. Kamu sempat ngobrol lagi sama Nia sesudah itu? Kalau dari abis yang sidang sih kita nggak bisa ngomong karena abis kelar persidangan kan langsung dikerumunin wartawan kan gitu, dan kita pun juga yang ya teman-teman semua saudara cuma bisa nangis ngelihat dia gitu sedih itu. Dia juga sedih banget. Tapi sebelumnya terakhir ketemu deh sebelum pembacaan vonis ini kapan? Dan kalian ngobrol apa? Sebelum naik kan kita sempat ketemu, kayak maksudnya support ya, Bismillah ya nih gitu, dan Tuhan Yesus ya gitu kan, semua aman, semua Tuhan kasih yang terbaik gitu kan. Dia juga yang iya sih, memang hari itu sidang emang mukanya agak tegang ya, namanya juga sidang putusan ya Mbak, jadi ya udah. Tegang. Tapi kamu kan yang rutin ketemu, datang ngobrol sama Nia. Apalagi sesekali. pada saat menjalani persidangan ini. Iya, kalau pas sidang sih aku ikutin terus dari awal gitu. Terus kalau pas rehab ya sesekali sesuai dengan maksudnya dari yang pihak rehabnya boleh berapa lama sekali ngunjungin, itu kan bareng sama anak-anak kita juga. Itu boleh dikunjungi pada saat rehab? Boleh. Boleh ya. Ada jadwalnya seminggu atau sebulan berapa? Iya, ada jadwalnya. Jadi mungkin untuk di awal-awal karena kondisinya belum stabil. Nah, untuk sementara belum bisa dikunjungi. Nah, tapi secara bertahap itu ya diperbolehkan. Karena kan kita nggak mau putusin komunikasi, apalagi orang tua ya. Iya. dengan anak. Ini Betul. Bapak Ibu soalnya Betul. ya kan. Jadi di awal-awal justru belum ya supaya mereka stabil dulu. Iya. Oke. Nah, ini juga muncul petisi Nia Ramadhani dan Ardi supaya direhabilitasi begitu ya, paling tidak sesuai dengan tuntutan jaksa waktu itu gitu. Ini kamu yang bikin dari? Ini bareng sama teman-teman sih semuanya gitu, karena kita berpikir kayak orang kalau narkoba sebagai korban itu kan narkoba ya, bukan harusnya di penjara, tapi ya kayaknya menurut kita aduh kayak mendingan direhabilitasi, karena kalau orang masuk ke penjara belum tentu menyadarkan dia aja gitu. Kalau justru kalau direhabilitasi kan dirawat, dicari tahu kenapa sih kok kamu menggunakan narkoba, terus gimana sih cara kamu cure-nya kalau kamu pengen ini itu. Jadi kayak ya udahlah, kita sama teman-teman semuanya yuk kita bikin petisi aja yuk, semoga juga ini berdampak dan ada hasilnya yang baik
baik gitu. Kamu melihat sendiri hasil putusan hakim kemarin itu gimana? Shock banget Mbak. Yang kamu khawatirkan kalau dia menjalani penjara itu apa, Tere? Banyak lah Mbak. Banyak gitu, terus kayak takut kesian ke anak-anak sih gitu, apalagi kan jejak digital ya Mbak gitu kan, anak-anak pada masih kecil, takutnya kalau misalkan ya gitulah, takut ke anak-anak Mbak. Takut ke anak-anak ya? Iya, maksudnya anak-anak dan dia pribadinya juga kan. Kenapa pribadinya? Mbak, kalau masuk penjara gimana? Ya pasti sih, ya tapi kan pasti ada yang ya selain memang ya karena itu kan lingkungan yang baru gitu ya. Nia sendiri kalau kamu melihatnya gitu, kira-kira dia gimana kalau menjalani penjara gitu? Aku nggak bisa ngomong sih Mbak, nggak tahu juga gimana. Yang pasti terakhir pas kita tahu abis setelah putusan, dia pun kondisinya sangat down. Dia sangat down, terus kayak aku juga dengar dari pihak rehab kan, kita nanya kondisinya dia gimana. Kalau disuruh makan kadang kayak ya ntar aja, nggak lapar, terus nangis gitu kan. Kita sebagai orang-orang terdekat juga nggak tega ngeliatnya. Ini kita ada cuplikan ada video ya pada saat direhabilitasi. Nia juga masih sempat bisa video call sama putrinya begitu ya. Karena dia khawatir putrinya sampai melihat berita-berita tentang orang tuanya di media gitu ya. Kita lihat ada cuplikan videonya berikut ini. Ini Mas Hendra mungkin yang bertemu selama rehabilitasi ya. Kondisi pertama kali ketika masuk ke rehab seperti apa sih? Kondisi pertama kali waktu masuk ke tempat kami, memang secara fisik itu lelah ya. Lelah? Iya, namanya masih, kalau nggak salah ketangkep itu tanggal 7, masuk ke tempat kami itu tanggal 10. Jadi 3 hari ya saya bisa bayangkan pasti agak sulit tidur dan lain-lain. Menjalani pemeriksaan. Betul. Nah jadi pada saat masuk memang ya kondisi fisiknya memang ya mereka lelah. Dan kami memberikan kesempatan untuk bisa beristirahat dulu, habis itu baru kita melakukan assessment-nya. Assessment. Iya. Diapain aja sih Mas sebenarnya kalau di rehab itu? Di Kan rehab- ada kan kita ngebayanginnya kalau orang habis pemakai itu pada saat dia harus berhenti memakai Iya. kan ada apa ya, ketagihan, sakau gitu. Iya. Apakah itu juga dialami? Iya, nah itu pasti ada gejala putus asa. Nah tapi nggak bisa digeneralisir bahwa gejala putus asa ini berlaku sama untuk setiap orang. Setiap Beda-beda orang ya? beda-beda. Ya contoh dari mereka bertiga itu pun beda-beda. Tapi benar nggak sih kalau di rehabilitasi itu juga ya tadi kan jadi lebih baik. Artinya Iya. orang juga menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri gitu. Dia Betul. mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sehari-hari sendiri juga begitu. Iya betul. Karena kalau kita lihat di video kan dia ngupas salak aja susah gitu ya. Apakah di rehabilitasi juga dia mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu juga sendiri, secara mandiri juga Iya, iya. diarahkan seperti itu. Iya diarahkan seperti itu. Nah tapi kan kita nggak bisa memaksakan ya. Jadi yang penting kita edukasikan bahwa ini tujuannya kan baik untuk diri masing-masing. Oke, Gitu. baik. Dan juga ada ada ini ya konseling juga secara psikologi juga ya. Iya Oke. betul. Nah ini kembali lagi ke soal anaknya nih. Kamu kan yang pasti ketemu ya. Anak-anak gimana? Nangis lah Mbak. Nangis. Terus kalian menjelaskannya gimana? Sebenarnya gini, Hmm. kalau pas awal ya, Hmm. pas awal tahu kejadian. Jadi pas awal kejadian ketahuan kan emang aku lagi juga nggak di Jakarta. Jadi ada mamanya, terus ada tantenya, semuanya langsung ke rumah. Terus kayak pokoknya kita nggak ada yang boleh buka TV, nggak ada gadget anak-anak kita ambil gitu. Maksudnya jangan deh, kita sibukin mereka Di dengan awal-awal tuh seperti itu ya? Iya, kita jadi sibukin mereka untuk nggak lihat TV, nggak baca berita, apalagi Mikaela. Mikaela maksudnya kan Kan udah gede ya? udah gede dan dia sangat mengerti, dia sangat cerdas gitu. Terus sampai akhirnya kita sempat ngobrol sama orang rehab juga, baiknya gimana, karena kita bingung nyampeinnya ke dia. Akhirnya at one moment emang diizinkan, akhirnya mereka ketemu dulu dan mamanya sendiri yang langsung jelasin ke Mikaela Bahwa? gitu, bahwa ya it happen gitu, sesuatu yang buruk terjadi, dia mama did something wrong gitu segala macam. Jadi ya kesini-sini kita sebagai support sistemnya cuma bisa dampingin, temenin. Tapi kayak kemarin masalah yang jaksa nuntut 12 bulan aja, itu dia udah nangis kejar gitu, dia udah nangis kejar juga, shock juga gitu. Kita cuma enggak Kak, tenang aja gimana. Tapi balik lagi peran mamanya sih Mbak. Jadi Mamanya Nia? enggak, Nianya? Justru sampai akhirnya di video call, diizinin untuk video call, mamanya yang jelasin dia gimana
ngasih tahu dan nenangin anaknya. Karena kita semua yang ada di samping memang support system, tapi peran kita nggak mungkin bisa gantiin posisi Ya mama. pasti nggak ya. Tapi untung masih bisa komunikasi ya. Jadi Masih bisa. bapak ibunya tuh jelasin. Tapi jelasin betul apa yang terjadi gitu. Mamanya jelasin, maksudnya yang terjadi begini, mama salah, gini segala macem gitu. Dan ya puji Tuhannya Mika lumayan bisa kooperatif lah untuk seumur dia gitu. Oke. Nah, ini ada video pada saat sebuah acara gitu yang dia nge-MC sama Raffi Ahmad. Pada saat itu kan dia nge-MC kan ngomongnya juga agak ya nggak jelas gitu ya. Banyak orang yang curiga bahwa sejak dari saat itu sih bahwa kayaknya kok ada kecurigaan dia itu sebenarnya memakai narkoba. Kita lihat cuplikannya. Apa namanya? Lo tau nggak? Apa? Gini, maaf ya Pak, maaf ya Mas. Lu dari tadi gue malu loh. Ya, udah Gue lama malu loh. Gue Pak. nggak kelihatan ada siapa-siapa aja di depan Iya, situ. nggak apa-apa. Nia kan Sumpah udah lama nggak MC. Biasanya dia kan. Gue Nia- nggak pernah nge-MC. Soalnya gue kan sekarang creator. Oh ini Nia. Gue creator. Nia Ramadhani aja sekarang pengen jadi content creator. Wow. Iya. Aku emang creator. Pokoknya apa namanya? Ya, dan juga pastinya Nia. Ya. Dan juga banyak banget konten-konten kreator yang unik-unik. Kamu kan deket sama Nia gitu. Sebenarnya ada nggak sih kecurigaan atau kamu tahu nggak sih bahwa dia tuh sebenarnya ada gitu masalah problem sehingga yang kemudian membuat dia memakai narkoba? Nggak kebayang sih Mbak. Curiga nggak? Curiga ya normal-normal aja juga gitu. Apalagi pas terakhir-terakhir itu kan memang kalau misalkan dia pakai seperti bilang kan sebulanan ya sebelum itu lah Mbak gitu kan, sebulan 2 bulanan itu gitu. Nah saat-saat itu emang aku sama dia, aku lagi sibuk ngurusin wedding, jadi nggak nempel terus juga. Udah gitu terus saat itu kita banyak project bareng, jadi harus bagi badan gitu. Jadi aku udah nggak nempel terus misalkan. Tapi kan ini kejadian lebih dari sebulan yang lalu. Oh kalau yang ini, kalau yang sepenglihatan aku ya, sedapatnya aku adalah memang itu aku ingat banget itu pas Januari ya, Januari Februari deh gitu. Sebelum pulang ke Jakarta, kita di Amerika waktu itu, dia emang sempat medical check up karena ada keluhan lah intinya. Dan di situ kita baru tahu kalau memang dia ada zat zinc ya, zinc tuh kayak zat besi dia. Itu Zinc ya? ya zincnya dia pokoknya menurut dokter sana ini parah banget dia bilang. Biasanya standarnya aku lupa berapa, ibaratnya kalau misalkan harusnya orang 50 lebih 70 lebih gitu lah, pokoknya 70 lebih, dia tuh cuma 7%. Jadi serendah itu. Jadi pas saat kejadian itu sebenarnya aku juga udah nanya sama Nia, kamu beneran mau ambil show ini? Aku bilang kamu satu. Karena ada kondisi medis sebetulnya? Bukan, justru karena dia kan udah lama gak pernah hosting Mbak. Oh, oke. Jadi kamu nggak pernah nanya kecurigaan orang, kenapa sih ini gitu? Iya, aku jadi nanya kayak, lu udah lama banget nggak hosting gitu. Terus dia bilang, ya udah gue mau soalnya Mika mau, Mika demen. Dia bilang TikTok. Karena TikTok. Yang berikut adalah pengakuan dia alasannya kenapa dia menggunakan narkoba gitu ya. Dan juga, nah ini masalah rehabilitasi juga yang menjadi pertanyaan. Nanti kita akan tanyakan juga ke Mas Hendra. Mas, ada berapa berita di luar sana yang melihat ini kok kayaknya Nia Ramadhani udah nggak rehab ya waktu itu ya? Iya. Pada dia lagi dinner gitu. Ini beneran rehab atau enggak sih? Rehabnya di mana sih sebenarnya? Itu satu ya. Terus yang kemudian Ardi katanya cedera karena Muay Thai. Emang di rehab bisa Muay Thai? Apa manggil PT ke rehab gitu ya? Jadi Muay Thai-nya di mana? Di rumah sendiri atau di mana gitu? Dan kita melihat pada saat persidangan rambut Nia, catnya bagus ya kan? Bagus loh itu rambutnya. Aku jadi sampai terinspirasi. Prepare banget gitu. Itu ada salonnya apa gimana buat rehab? Setelah berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Room Day. No secret.